Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi di channel YouTube saya Malikul Amin. Kali ini saya di Kecamatan Blegah, Kabupaten Bangkalan, tepatnya ada di kandang atau di markas besarnya karapan sapi Sayonara, tim Sayonara atau Nangkunang. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan perawat karena saya merencanakan wawancara dengan pemilik dari Nangkunang, yaitu Bapak Kadis Bupar. Akan tetapi beliau berhalangan saat ini, tidak bisa datang karena rumahnya juga banyak Pak Kadis ini, ada 3 kalau nggak salah, di Bangkalan, di Blegah sendiri, dan juga di Surabaya. Langsung saja kita sapa perawat dari sapi Nangkunang yang kemarin sempat naik podium, menang juara 2 di lapangan Priuk Ketapang Sampang. Langsung saja kita sapa Mas yang ada di sebelah saya. Mas, namanya siapa Mas? Badrus Soleh. Mas Badrus Soleh. Mas Badrus Soleh. Mas Badrus Soleh udah lama merawat sapi punya Pak Kadis Bupar? Lumayan lama. Pak Kadis Bupar ini adalah tokoh pengerap, dan kebetulan beliau menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Bangkalan. Beliau pejabat muda. Ini sedikit saya mengulas profil beliau. Beliau pejabat muda yang memiliki segudang prestasi. Awal karir beliau, kalau saya tidak keliru, nanti kalau ada kelirunya mohon dikoreksi di kolom komentar. Beliau pernah menjabat menjadi lurah. Setelah menjadi lurah, beliau naik menjadi Bapak Camat. Setelah Bapak Camat, naik lagi prestasinya menjadi Bapak Kadis Perizinan, kalau nggak salah ya. Setelah menjadi Kadis Perizinan, beliau diberikan kepercayaan oleh Bapak Bupati menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 1 tahun menjabat, beliau punya segudang prestasi yang bisa wujud, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Bangkalan. Walaupun minim anggaran dengan adanya wabah corona, beliau bisa memunculkan destinasi wisata baru, destinasi wisata alam seperti Pantai Tengket, Pantai Telangoh, dan juga sebagainya. Adanya peluncuran makanan khas di Pantai Biru, nasi congcong kalau nggak salah, bentuknya yang seperti kerucut itu wujud dari kerja keras dan prestasi beliau saat ini. Akan tetapi di sini saya tidak akan mengulik seputar kedinasan beliau, akan tetapi saya ingin sedikit tahu terkait sapi yang dimiliki oleh beliau. Karena selain beliau menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, beliau juga menjadi pelaku budaya. Beliau menjadi seorang pengerap yang memiliki sapi atau memiliki tim karapan sapi Sayonara. Salah satunya sapi yang saya tahu berprestasi adalah Nangkunang dalam naungan Sayonara Tim. Mas siapa tadi Mas? Badrus Soleh. Mas Badrus Soleh. Mas Badrus Soleh. Kira-kira tahu nggak sejarah sapi ini berprestasi apa aja? Informasi yang saya dapat, sapi Nangkunang ini memiliki banyak prestasi. Satu-satunya sapi legendaris yang bisa juara di seluruh selempang. Kalau di karapan sapi itu kan ada selempang merah, putih, hitam. Sayonara Tim ini mulai tahun 2015 eksis lagi di lapangan berdebu karena ini sapi legendaris. Saya mendapat informasi sapi Sayonara Tim ini sudah berdiri mulai zaman Haji Yud atau Abah Yud, orang tua dari Bapak Faisal, sekitar tahun 80-an. Lalu muncul lagi bersama putra beliau, dalam hal ini Bapak Kadis Bupar, pada tahun 2015 merajai lapangan berdebu. Pernah juara 1 di selempang merah, pernah juara 1 di selempang hitam, dan pernah juara 1 di selempang putih. Mungkin tahu sejarah itu? Yang pernah juara itu? Pernah. Juara di lapangan mana aja itu? Murtaji. Juara 1 di selempang merah.
merah. Murtaji dalam rangka apa? Bupati Kap ya? Bupati Kap. Bupati Kap. Untuk yang di Selempang Hitam? Di Mekasen. Pamekasan. Kabupatenan ya Pak? Kabupatenan. Yang Selempang Putih? Di Gulbung Sampang. Kalau nggak salah ultahnya door to door ya? Door to door, juara 1. Tingkat kabupaten ya? Oh, kabupaten. Tingkat kabupaten. Ini sapi yang sangat luar biasa, mengukir sejarah prestasi, naik podium berkali-kali. Biasanya sapi itu spesialis merah dan spesialis putih. Biasanya demikian, tapi ini tidak. Bisa di merah, bisa di putih, bisa di hitam. Untuk sejarah Nangkonang sendiri, kenapa dikasih nama Nangkonang? Paham nggak panjenengan? Awal mulanya Nangkonang kalau bahasa Indonesia itu kan kunang-kunang ya, kunang-kunang. Kalau apa itu bisa memaknai masnya itu apa? Mungkin pernah dikasih tahu Pak Kadis? Belum pernah. Nangkunang. Waktu 2015 bernama anak ajaib. anak ajaib itu kan namanya. Oh, Nangkonang juga ya. Ya. Cuman baru-baru ini dikasih nama Nangkonang. Kalau pada tahun 2015 dinamai anak ajaib. Kira-kira tahu nggak kenapa dikasih nama anak ajaib? Karena dulu masih kecil sapinya, Oh, masih kecil. yang bisa juara. Oh, yang bisa juara kecil, maka suatu keajaiban mungkin. Kecil sapinya mas. Kecil sapinya tapi sudah bisa merajai lapangan berdebu. Yang juara kedua bawah itu mana? Yang featuring dengan Klabang Sakti. Ini mas. Yang ini ya. Ya. Yang satunya sekarang mana? Ada di Pamekasan. Ada di Makassar, ada di Pamekasan satunya. Oh, untuk besok ya, untuk besok. Ya. Featuring dengan apa yang di Pamekasan itu? Satu pasang. Di Bangkalan ya? Oh, di Bangkalan, Ya. di Bangkalan. Oh, Lalat besok tampil di Bangkalan. Ini waktu ultah sonar kalau nggak salah ini menang ini ya. Menang. Menang. Juara 1. Sempat ada insiden loncat pagar juga dulu ya. Ini juga ya. Ya. Ini di ultahnya apa? Itu? Ultahnya sonar. Ultahnya sonar. Sonar apa? Yang dulu itu menang apa itu? Menang ini kalau Yang menang di sonar. Ya. Yang Kalau loncat ada pagar, lagi. yang loncat pagar longkek atau apa? Ribut longkek. Latihan Ribut longkek itu bersama sapi apa? Oh, latihan bersama. Oh ya, sorry. Waktu latihan bersama, pertama kali adanya latihan bersama, ada insiden Nangkonang ini loncat di atas pagar. Mungkin baru kenalan dengan sapi yang berpasangan. Kalau nggak salah dengan Klabang Sakti ya. Ya. Baru kenalan dengan Klabang Sakti. Biasalah kalau belum kenal kan belum ada chemistry. Seperti itu kan mungkin masih yang lebih paham. Kalau kenal cewek tiba-tiba langsung ngerangkul kan langsung ditabok ya. Sapi mungkin juga demikian, dia punya hati, kalau baru kenal dia belum bisa seirama, belum ada chemistry kalau bahasanya anak zaman sekarang. Untuk besok jenengan ikut ngawal juga ya? Untuk ngawal. Harapan besok itu juara berapa? Ya juara 1 kalau. Juara 1. Persiapan untuk sapi Nangkonang ini apa persiapannya? Apa mungkin menambah porsi jamu atau mungkin Ya seperti biasa kalau jamu. oh kalau jamu biasa latihan? Ya. Latihan Pagi. ditambah. Ya kalau pagi, sore Mm-mm. latihan. Tapi kalau terlalu sering dilatih juga kasihan fisiknya juga kan? Kalau latihan fisik itu seperti apa? Mungkin ditunggangi Enggak, lari atau biasa. lari biasa. Keliling-keliling kampung sini ya? Keliling-keliling Di lapangan. Di lapangan. Enggak di tren itu enggak ya? Enggak. Mungkin kan emang tenaga fisik dari Nangkonang sendiri ini. Mungkin ada perasaan atau ada mimpi besok ini akan podium? Ya ada. Ada. Ya kita doakan yang terbaik pemirsa. Ini malu-malu kucing ini repot kalau wawancara yang diwawancarai sepatah dua patah kata ini kok repot. Ya mudah-mudahan nanti malam atau besok kita bisa bertemu Bapak Kadis Kutpan. Ya saat ini hanya bisa bertemu sama perawatnya ya seadanya. Abah Yus sendiri itu wafat tahun berapa? 2018. Langsung dilanjutkan Bapak Kadis Kutpan. Koleksi sapinya ada berapa Pak Kadis ini? Sekarang Dalam naungan Sayonara Tim 3 pasang. ada 3 pasang. Nangkonang terus Bintang Sayonara, Bintang Sayonara, Akas. Akas punya Pak Kadis juga ya? Ya. Akas yang kecil ya? Iya. Yang kecil Akas.
Jadi Pak Kadis sendiri punya 3 koleksi sapi, Bintang Sayonara, Nangkonang, dan Akas. Ngomong soal hobi ya, hobi itu sendiri menurut saya tidak mengenal logika, tidak mengenal akal, karena hobi itu dari hati, adanya cinta, dan cinta itu tidak kenal logika. Makanya biasanya kalau orang udah hobi sapi atau hobi burung, mereka tidak cukup dengan satu pasang sapi, mungkin bisa nambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena hobi ya tidak ada tokonya hobi itu ya. Untuk kakaknya ini masih sekolah apa udah lulus? Udah lulus. Bagian apa merawatnya kakaknya? Jamu mandiin apa lagi? Pijet. Oh, mijet. Kalau mijet di atasnya tuh ya? Enggak Pak, cuma pijet. Enggak. Oh, dipijet biasa, nggak dinaiki di atas, enggak. Masing-masing penggarapan punya cara tersendiri dalam merawat sapi. Ini tukang pijet. Saya pernah tahu sapi kerapan itu dipijet dengan cara diinjak-injak. Tapi untuk sapinya Pak Kadis ini cukup dipijet, disentuh dengan kemesraan. Ya, cukup sekian pemirsa. Terima kasih Mas atas waktunya. Demikian tadi saya berbincang-bincang santai dengan perawat dari Nangkonang. Maunya saya sama Abah Paimo, orang kepercayaan dari Pak Kadis, cuman Mbah Paimo tidak berkenan di depan kamera. Dipasrahkan sama Kak siapa tadi? Kak Badrus Soleh. Terima kasih Kak Badrus. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.